bagian C ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Untuk soal yang pertama, sebutkan faktor-faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa menjelajahi samudera. Ada 4 ya, ada 4 faktor di sini. Yang pertama itu adanya keinginan mencari kekayaan. Itu yang 3G itu, yang gold, gospel, lalu glory. Lalu yang terakhir itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ntar Pak Guru ketik dulu untuk jawabannya. Pertama adanya keinginan. Ada mencari keinginan ini yang termasuk 3G itu ya, gold, di bawahnya deh. Lalu yang kedua itu adanya menyebarkan agama, atau yang dari 3G itu namanya gospel. Lalu yang ketiga itu adanya keinginan cari kekayaan, yang termasuk 3G itu ya, atau kalau bahasa Inggrisnya 3G. Nah, yang terakhir ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ya, ada 4 faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa menjelajahi samudera. Jadi yang selain dari 3G itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu masuk ke soal nomor 2, faktor penyebab. Ya, faktor penyebab seringnya kegagalan perjuangan rakyat dalam mengusir penjajah. Ya, jadi banyak juga sih sebenarnya faktor. Jadi di sini Pak Agus sebutkan 3 paling ya. Di antaranya kurangnya persatuan dan kesatuan. Pak Guru ketik aja. Kurangnya lalu yang kedua itu bisa kalah dalam persenjataan. Lalu yang ketiga ini perjuangan masih bersifat kedaerahan. Ya, sebenarnya ada beberapa juga, masih ada juga faktor penyebab seringnya kegagalan sih, tapi di sini Pak Guru mengeluarkan 3 jawaban ya. Jadi yang pertama itu kurangnya persatuan dan kesatuan, lalu kalah dalam persenjataan. Lalu yang terakhir itu perjuangan masih bersifat kedaerahan, masih sendiri-sendiri, belum bersatu. Jadi masing-masing, makanya menyebabkan sering gagal untuk mengusir penjajah. Nah, lanjut kita ke nomor 3. Peristiwa perubahan benda. Nah, mencair itu apa? Menguap apa? Menyublim itu apa? Membeku itu apa? Lalu mengembun itu apa? Lalu yang terakhir itu mengkristal itu. Nah, jadi di sini Pak Guru jawab juga. Pak Guru ketikkan ya, jadi untuk mencair itu berarti
dari benda padat menjadi cair, ya. Itu namanya mencair. Terus untuk menguap, proses perubahan dari benda cair ke gas. Untuk menyublim benda padat menjadi gas. Dari benda padat seperti tadi soal ya, ada contoh kayak kapur barus atau kamper itu lama-lama habis. Nah, itu namanya proses menyublim, perubahan dari benda padat menjadi gas. Terus membeku udah jelas ya. Membeku ini contoh kayak di kulkas gitu ya. Jadi perubahan dari benda cair menjadi padat. Lalu untuk yang mengembun itu ya jadi perubahan dari gas menjadi cair. Jadi benda gas menjadi cair itu disebut sebagai mengembun. Proses perubahan dari gas lalu yang terakhir ini mengkristal. Mengkristal ini proses perubahan dari benda gas menjadi padat. Dari padat. Nah, ini pengertiannya ya. Pengertiannya itu kalau contoh-contohnya bisa dilihat kembali pada buku tematik ya, tematik tema 7 subtema 1. Nah, di situ juga waktu itu kan di situ juga ada penjelasan-penjelasannya prosesnya. Nah, ini untuk soalnya mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembun, mengkristal. Ini proses perubahan atau peristiwa perubahan pada benda. Lalu kita masuk ke soal nomor 4. Bentar. Nomor 4 soalnya tokoh ya, sebutkan, disuruh menyebutkan tokoh. Banyak juga berarti. Sebutkan tokoh pahlawan yang memimpin perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Ada lumayan banyak ya, tapi di sini juga Pak Guru seperti tadi 3 paling Pak Guru isi di sini karena kelamaan juga. Tapi nanti kalian bisa mencari sumber di buku juga, ada banyak ya. Tapi di sini jawabannya Pak Guru jawab 3. Salah satunya di sini adalah Sultan Hasanuddin ya dari Makassar. Pak Guru ketik dulu. Untuk yang kedua, di sini ada Patimura. Patimura itu dari Maluku. Yang ketiga, Pak Guru ini aja, Pangeran Antasari ya. Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Ya di sini Pak Guru jawab 3. Nanti sebenarnya banyak ya untuk tokoh pahlawan ya waktu masa pemimpinan kolonial Belanda. Nanti bisa dicari di buku tematiknya. Nah, sekarang untuk yang soal terakhir ya, soal penutupan. Sini sebutkan 3 alasan mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini sama seperti soal yang ada pada pilihan ganda tadi ya. Nah, di sini juga alasannya sih sebenarnya banyak. Jadi Pak Guru 3 lagi deh. Ya. 3 yang Pak Guru jawab di sini. Bentar, Pak Guru ketikkan. Tidak sesuai dengan
pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini ada di Undang-Undang Dasar ya. Lalu yang kedua itu melanggar hak asasi manusia, melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia untuk hidup merdeka, melanggar hak asasi manusia untuk hidup merdeka. Lalu yang terakhir ini Pak Guru jawab meninggalkan kesengsaraan bagi rakyat karena diperlakukan tidak adil ya. Ya demikian untuk bedah soal ya. Ini bedah soal atau pembahasan ya. Soal sekaligus pembahasan untuk penilaian harian tema 7 kelas 5 ya, subtema 1. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.